Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys kalian. Berikut ini sebelum saya ceritakan tentang kisah yang ini, kalian sebaiknya siapin cemilan dulu guys. Kalau nggak kopi atau apalah itu, biar kalian nggak terlalu bete guys. Karena ceritanya lumayan panjang juga sih guys ini. Baiklah guys, berikut ini saya akan menceritakan tentang kisah Raja Najasyi yang memberi perlindungan kepada kaum muslim ya guys ya. Nah, sebelum kita ke story-nya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu siapa beliau ini guys. Dan ini juga saya sudah rangkum dari beberapa sumber profil beliau ini, hingga wafatnya juga ada guys. Oke, mari kita langsung saja membahasnya ya guys. Nama beliau yaitu Najasyi, dalam bahasa Arab An-Najasyi. Najasyi adalah penguasa kerajaan Aksum yang memerintah dari tahun 614 sampai 631 Masehi. Pendahulunya bernama Garsem dan penerusnya Konstantinos. Najasyi lahir di Asyam sekitar 560 Masehi di kerajaan Aksum. Dan Najasyi wafat pada tahun 631 Masehi di Negas. Kerajaan Aksum sekarang dikenal dengan Ethiopia. Agama yang dianutnya awalnya Nasrani. Lalu setelah berjalannya waktu, Najasyi memeluk agama Islam guys. Peristiwa inilah yang nantinya akan saya ceritakan guys. Tapi sewaktu dia menyelamatkan umat muslim ya guys ya, dari kejaran kaum Bani Israel. Di desa An-Najasyi terletak di dekat kota Makelele, ibu kota wilayah Tigray, di sebelah utara Ethiopia ya guys ya desanya. Baiklah guys, gak usah panjang-panjang ya guys tentang profil beliau ini, takutnya kalian nanti bosan. Kita langsung ke story-nya aja ya guys ya. Let's go. Kisah Raja Najasyi yang memberikan perlindungan kepada kaum muslim ini saya ambil di beberapa buku dan para ahli juga ya guys. Ayah Najasyi atau Asamah adalah seorang raja negeri Habasyah dan tidak memiliki anak lagi. Hanya Najasyi saja anaknya satu-satunya sebagai penerus beliau guys. Kondisi ini dipandang kurang baik untuk masa depan negeri itu. Lalu sebagian tokoh Habasyah berbisik, raja kita hanya memiliki seorang putra. Dia hanya menyusahkan. Dia hanya mewarisi tahta bila raja wafat dan mengantarkan kita ke arah kebinasaan. Lebih baik kita bunuh saja sang raja dan kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Dia memiliki 12 putra juga. Dengan gencar, setan membisikkan mereka dan memprovokasi mereka hingga mereka membunuh raja dan mengangkat saudaranya untuk menggantikannya guys. Selanjutnya, Najasyi atau Asamah diasuh oleh pamannya sendiri. Tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, penuh semangat, ahli berargumen dan berkepribadian luhur. Ia menjadi andalan pamannya dan diutamakan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun, setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah. Mereka kembali berembuk. Di antara mereka berkata, "Kita khawatir bila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu, pastilah dia akan membalas dendam atas kematian ayahnya dulu." Akhirnya mereka menghadap raja dan berkata, "Tuanku, kami tidak bisa merasa tentram dan aman bila Tuan belum membunuh Najasyi atau Asaman atau menyingkirkan dia dari sini. Dia akan beranjak dewasa dan kami khawatir dia akan balas dendam." Mendengar pernyataan tersebut, raja sangat murka dan berkata, "Sejahat-jahatnya kaum adalah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya dan sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya pula.
Demi Allah, aku tak akan melakukannya." Mereka pun berkata, "Kalau begitu, kami yang akan mengasingkannya dari negeri ini." Sang raja tak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Tak lama setelah itu diusirnya Asaman atau Najasyi, tiba-tiba terjadi peristiwa di luar dugaan. Badai mengamuk, disertai guntur dan hujan yang lebat. Sebatang pilar istana roboh menimpa sang raja. Beberapa waktu kemudian sang raja pun wafat. Rakyat Habasyah berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharapkan salah satu dari 12 putra raja. Namun ternyata tak ada seorang pun yang layak dari mereka menjadi sang raja. Mereka menjadi cemas dan gelisah, terlebih setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Kemudian mereka mencari Najasyi, putra raja sebelumnya yang ingin mereka bunuh dan diasingkan. Mereka pun bergegas mencarinya dan membawanya pulang ke negerinya, lalu mereka mengangkatnya menjadi raja. Mereka memanggilnya Najasyi. Dia memimpin negeri secara baik dan adil. Saat bersamaan dengan naiknya Najasyi menduduki tahta di Habasyah, di tempat lain Allah mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk membawa agama yang penuh hidayah dan kebenaran. Orang-orang Quraisy mulai mengganggu dan menganiaya mereka ketika Makkah sudah mulai sesak bagi kaum muslimin karena gencarnya tekanan-tekanan musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, "Di negeri Habasyah bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di dalam istananya sampai Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini." Maka berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam yang berjumlah 80 orang ke Habasyah. Di negeri baru itu mereka mendapatkan ketenangan dan rasa aman, bebas menikmati takwa dan ibadah tanpa gangguan. Namun, kaum Quraisy tidak senang. Mereka segera berunding untuk menghabisi kaum muhajirin atau menarik mereka kembali ke Mekah. Kaum Quraisy mengirim 2 orang utusannya untuk menghadap Raja Najasyi di Habasyah, yaitu bernama Amruh bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah dengan jumlah yang besar untuk bertemu Najasyi dan para petinggi Habasyah yang dikenal menyukai barang-barang dari Mekah. Sesampainya di Habasyah, mereka berdua terlebih dahulu menjumpai para pejabat sambil menyuap mereka dengan hadiah yang mereka bawa. Keduanya pun berkata, "Di negeri kalian telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang dan memecah belah persatuan kami. Maka jika nanti kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata-kata kami untuk menentang agama mereka tanpa bertanya. Kami adalah kaum mereka. Kami lebih mengenal siapa mereka dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami." Setelah memilih saat yang tepat, Amruh bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka berdua sujud menyembah seperti biasa yang dilakukan orang-orang Habasyi. Najasyi menghargai pemberian mereka. Kemudian Amruh bin Ash mulai berbicara, "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari kaum kami. Mereka telah keluar dari agama kami dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya, begitu pula Anda.
Kami berdua diutus oleh pemimpin kaum kami untuk meminta agar tuanku mengembalikannya kepada kaumnya, karena kaumnya lah yang lebih tahu apa yang diakibatkan oleh agama baru itu, berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan. Najasyi menoleh kepada para penasehat istana dan meminta pendapat mereka. Dan mereka pun berkata, "Benar tuanku, kita tidak tahu tentang agama baru itu, dan tentunya kaum mereka lebih paham akan hal itu daripada kita." Dan Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengar keterangan dari mereka sendiri dan mencari tahu tentang kepercayaan mereka. Bila mereka dalam kejahatan, maka aku tidak keberatan menyerahkan mereka kepada kalian. Tetapi kalau mereka dalam kebenaran, maka aku akan melindungi dan memelihara mereka selama mereka ingin tinggal di negeri ini. Demi Allah, aku tidak akan melupakan karunia Allah kepada diriku yang telah mengembalikan aku ke negeri ini setelah terusir karena ulah orang-orang yang keji." Kaum muslimin yang hijrah itu dipanggil Najasyi ke istana. Mereka saling bertanya-tanya, lalu saling bertukar pikiran setelah berangkat. Di antara mereka ada yang berkata, "Apa jawaban kita jika ditanya tentang agama kita?" Yang lainnya lalu menjawab, "Kita katakan saja apa yang difirmankan Allah dalam kitabnya, dan kita jelaskan apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan Robnya." Berangkatlah mereka ke istana. Di sana mereka melihat Amru bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, sementara uskup-uskup Najasyi duduk berkeliling dengan pakaian kebesaran mereka dengan kitab-kitab terbuka di tangan. Kaum muslimin duduk di tempat yang disiapkan setelah memberi salam secara Islam. Amruh bin Ash menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak sujud kepada raja?" Mereka pun menjawab, "Kami tidak sujud kecuali kepada Allah." Lalu Najasyi menggeleng-gelengkan kepala karena kagum dengan jawaban itu. Dia memperhatikan mereka dengan pandangan simpati, lalu berkata, "Apa sebenarnya agama yang kalian anut? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan tidak pula mengikuti ajaran agama kami." Setelah memohon izin, Ja'far menjawab, "Wahai raja, sesungguhnya kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Tetapi Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Rabb-Nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju terang benderang. Pada awalnya, kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zolim, tidak menyayangi tetangga, dan yang kuat selalu memakan yang lemah. Dalam kondisi demikian, Allah mengutus Rasul yang asal-usulnya kami ketahui. Kami percayai kejujurannya, amanah, dan kesuciannya, menyeru kami kepada Allah, dan mengajak kami ibadah dan mengesahkannya. Dia memerintahkan kami menegakkan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembah terhadap berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyembuhkan persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, menjauhi yang haram, dan menghargai darah. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, dan memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya serta menjalankan apa yang beliau bawa.
Sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja. Tiada satu baginya mengharamkan apa-apa yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Tetapi kaum kami memusuhi kami dan menyiksa kami agar kami kembali ke agama nenek moyang, agar kami menyembah patung-patung berhala setelah menyembah Allah. Karena mereka berlaku zolim dan menghalangi kami menjalankan agama, kami lari kemari untuk mencari tempat perlindungan. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zolim di sini. Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi tentang itu, tentang robnya? Beliau pun menjawab, ya ada. Lalu Najasyi berkata, tolong bacakan untuk kami. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam, dan kalian bisa melihatnya guys di surat Maryam ayat 16 sampai dengan 24 ya guys ya. Setelah mendengar itu, Najasyi pun menangis terharu mendengarnya. Demikian pula uskup-uskup yang hadir di situ hingga kitab mereka basah dengan tetesan air mata. Lalu Najasyi pun berkata kepada kaum Quraisy tersebut guys, apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawakan oleh Isya berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup. Kemudian dia bangkit dari singgasananya dan pertemuan itu pun dibubarkan. Oke guys, selesai sudah storynya guys. Sebenarnya ada kelanjutannya itu guys. Ini kan hanya menceritakan apa yang ada pada judulnya aja ya guys ya. Setelah itu beliau ini akhirnya memeluk agama Islam guys. Tapi ada kelanjutan ceritanya itu guys setelah ini nih guys sebenarnya. Mungkin nanti ya guys ya part keduanya aja lah ya guys ya. Biar nggak lama waktu durasi videonya. Oke guys, thank you for watching. I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you next time, next video guys. Bye bye.